Hai Wes, hari ini kita akan datang jumpa dengan para teman-teman jurnalis ingin minta pendapat dan juga pandangan terhadap dunia pendidikan di masa pandemik tahun 2020 ini, di mana tentang pelajaran daring ini ke depan atau belajar tatap muka di sekolah. Untuk itu kita hari ini jalan-jalan untuk mendatangi para rekan-rekan juang jurnalis di Kota Tanjung Balai khususnya. Halo, udah Wes. Malam Pak. Pak Waris Tholib sebagai tokoh masyarakat yang sudah diketahui pada umumnya khususnya di Kota Tanjung Balai ini, kami minta waktu luang Bapak sebentar. Kami ingin minta pendapat dalam hal dunia pendidikan Pak. Begini Pak, ini masa tahun 2020 ini pendidikan kita belajar daring, jarak jauh dari rumah. Menurut pendapat Bapak, bagaimana pendidikan kita ini ke depan? Apakah melalui daring kembali atau dikembalikan kepada belajar tatap muka di sekolah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada kami untuk memberikan pendapat tentang kondisi pendidikan di Republik Indonesia ini, khususnya di Sumatera Utara dan lebih khusus di Kabupaten Jember. Secara pribadi kita sangat prihatin dengan kondisi saat ini akibat wabah COVID-19, yaitu virus corona yang mengakibatkan berbagai macam aktivitas di daerah kita ini terhalang, terhenti, bahkan sangat memprihatinkan. Khususnya dunia pendidikan, ada peraturan pemerintah atau peraturan Menteri Pendidikan nomor 19 2020 yang menyatakan bahwa belajar pada siswa-siswi atau murid-murid itu harus belajar di sekolah dengan rujukan homestay, yang tujuannya adalah untuk menyelamatkan generasi kita, khususnya bagi wabah penyakit ini. Namun menurut pendapat kami, hal ini adalah merupakan sesuatu yang sangat merugikan dibanding dengan ilmu pengetahuan dan pelajaran yang begitu minim, sebagaimana layaknya biasa kurikulum yang dipelajari setiap harinya di sekolah sebagaimana biasa. Namun dengan adanya daring ini, kami merasa mereka kekurangan dari ilmu pengetahuan, bahkan kurang dari pembelajaran yang ditetapkan berdasarkan kurikulum, dan kita juga memahami kondisi ini. Terlebih-lebih sekarang ada edaran Menteri Pendidikan nomor 4 tahun 2020 juga menyatakan dengan kondisi COVID ini maka meniadakan ujian nasional di tahun 2020 khususnya ini pada anak-anak. Paling tidak bahwa evaluasi pembelajaran yang telah diberikan para guru atau dewan guru kepada murid-murid itu tidak dapat secara maksimal untuk dapat diperoleh dari anak-anak kita, generasi kita, sehingga mereka menurut kami adalah lebih banyak mereka bermain di rumah dibandingkan dengan mempelajari dari pelajaran sesuai dengan kurikulum yang ada di sekolah. Pak, selanjutnya Pak, kita kan sudah tahun 2020 ini lebih kurang 3 bulan kita sudah
walaupun daring. Yang jelas anak kan di rumah dan tidak terkontrol lagi aktivitas dia secara maksimal. Menurut Bapak dan penilaian Bapak, bagaimana ini karakter anak? Apakah lebih buruk atau lebih baiknya, Pak? Baik, secara jujur, dari satu sisi kita maklumi dan kita pahami, kita sepakati apa yang menjadi program pemerintah dalam menyelamatkan generasi anak bangsa ini dari virus corona. Maka peraturan-peraturan yang dilakukan sesuai dengan perundangan yang berlaku saat ini tujuannya jelas untuk menyelamatkan generasi kita, anak-anak kita. Tapi dari satu sisi jelas bahwa anak-anak kita sangat merugi dari apa yang telah dipelajari selama ini. Kurikulum yang ada, buku-buku yang sudah disediakan itu tidak secara maksimal dipelajari. Maka harapan kita ke depan, kita tetap mengikuti program pemerintah, khususnya protokol kesehatan. Bagaimana saran dan pendapat kita, jikalau memang bisa kita sepakati bersama dalam musyawarah ini, bagaimana paling tidak anak-anak ini bisa diadakan pertemuan, apakah 1 minggu sekali atau berapa minggu mereka hadir di sekolah untuk menselaraskan, menyeimbangkan, atau pertemuan itu yang tidak buat mereka lupa bahkan lalai dengan apa yang selama ini mereka pelajari. Jadi ada paling tidak ide kerjasama antara guru dengan wali murid, memberikan satu gagasan untuk mengadakan pertemuan yang tetap mengikuti protokol kesehatan, paling tidak ya pakai masker, cuci tangan, dan mengatur jarak sebagaimana kalau di lembaga dinas instansi mengadakan rapat-rapat. Saya pikir bisa, tapi harus ada kesepakatan antara dewan guru dengan wali murid untuk memusyawarahkan, merapatkan, sehingga ada satu pendapat, ide yang memang mereka bisa mengatasi persoalan ini yang tidak melanggar daripada ketentuan pemerintah. Terakhir Pak, Bapak kan sebagai tokoh masyarakat yang sudah cukup kita kenal dan masyarakat mengenalnya, termasuk Bapak sudah kita lihat atau masyarakat lihat salah satu tokoh agama. Apa pesan-pesan Bapak kepada pemerintahan secara nasional tentang dunia pendidikan agar dunia pendidikan ini ke depan semakin meningkat? Karena di tahun 2020 ini Pak, pendidikan kita anjlok, SDM anak kita berkurang karena faktor mungkin karena COVID-19 ini. Nah, menurut Bapak, pesan-pesan Bapak untuk pemerintahan secara nasional? Baik, kita jujur, sebagaimana yang kami ungkapkan tadi, awalnya adalah memang prihatin. Tapi kita juga sepakat dengan apa yang menjadi pendapat pemerintah. Namun ke depan atau saat ini, harapan kami kepada guru-guru, komite sekolah, dan para wali murid untuk mengadakan rapat, mengadakan pertemuan untuk membicarakan apa kebijakan yang bisa dilakukan untuk bisa belajar tatap muka walaupun dalam 1 minggu 1 kali dengan tidak melanggar protokoler kesehatan. Kemudian saya berharap kepada semua unsur tokoh-tokoh masyarakat, khususnya tokoh agama, kembali untuk mengadakan penyuluhan, pendidikan, serta ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing untuk menambah wawasan dan mempertemukan mereka dengan teman-teman yang lain dengan tidak juga melanggar protokol kesehatan. Terima kasih Pak atas waktu dan pesan-pesan Bapak. Semoga
apa yang disampaikan Bapak tadi menjadi cemeti ataupun inovasi bagi masyarakat secara umum dan khususnya pada pemerintahan. Makasih Pak, selamat malam. Baik, terima kasih.